Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Zulinda SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9. Berikut adalah video saya tentang jurnal refleksi di mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya menggunakan model refleksi 4P. Yang pertama, fact, peristiwa. Yang kedua, feeling, perasaan. Yang ketiga, finding, pembelajaran. Dan yang keempat, future, penerapan. Tahap mulai dari diri. Pembelajaran pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi diawali dengan kegiatan pretest. Kemudian, pada tugas mulai dari diri, saya membuat refleksi diri tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas, serta tindakan yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Pada tahap eksplorasi konsep, saya membuat diagram flyer mengenai apa yang saya pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada tahap ruang kolaborasi, saya dipandu oleh Ibu Rona selaku fasilitator untuk mendiskusikan video yang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, saya bersama rekan saya Ibu Wulan membuat skenario berdiferensiasi Taman Kanak-Kanak. Pada tahap demonstrasi kontekstual, saya membuat RPP berdiferensiasi ala Taman Kanak-Kanak dengan topik, subtopik, dan sub-subtopik yaitu binatang, serangga, kupu-kupu. Pada sesi elaborasi pemahaman, saya senang sekali karena saya dapat bersama-sama belajar yang dipandu oleh Ibu Nuraida dari BGP Jawa Tengah. Dalam tahap penyusunan koneksi antar materi, saya menemukan keterkaitan antara submodul sebelumnya. Hal ini membantu saya memudahkan dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi. Setelah melewati tahapan M, E, R, D, E, dan K, saatnya saya melaksanakan aksi nyata menggunakan RPP berdiferensiasi yang telah saya buat untuk pembelajaran di Taman Kanak-Kanak. Fetch, peristiwa. Dari awal saya membaca judul pada modul 2.1, saya sudah tertarik. Awalnya, saya mengira bahwa selama ini saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di TK. Ternyata saya salah, karena pembelajaran yang saya lakukan selama ini hanya memvariasikan kegiatan belajar pada murid tanpa melakukan tahapan-tahapan diferensiasi. Feeling, perasaan. Pada modul ini, saya merasa bersemangat. Juga karena pada tahapan merdeka, saya memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sangat cocok diterapkan di Taman Kanak-Kanak karena dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Finding pembelajaran. Ada 3 cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mengetahui pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid ketahui serta menentukan murid berada. Kemudian minat murid. Minat murid adalah salah satu motivator penting agar murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Profil belajar murid adalah kaitan dengan lingkungan keluarga, budaya, gaya belajar, pola pikir, atau kecerdasan majemuk.
Sedangkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Pertama, diferensiasi konten. Berkaitan dengan yang kita ajarkan seperti materi, konsep-konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Kedua, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih, memahami, atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dipahami murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara memodifikasi produk dengan hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan serta pengembangan yang telah dipelajari. Future penerapan. Setelah mengikuti tahapan merdeka, saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, seperti yang telah saya praktikkan pada tugas aksi nyata. Namun, saya akan memperbaharui asesmen diagnostik karena seiring berjalannya waktu, minat dan kebutuhan belajar murid dapat berubah. Kemudian, saya akan berkolaborasi dengan guru lain yang telah menerapkan pembelajaran dengan strategi berdiferensiasi. Saya juga akan mengimbaskan kepada guru yang ada di TK Ma'arif Taman Fajar. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah menyimak video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.